Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah masuk ke hari yang ke-6 dalam bulan Ramadan. Kita berharap kepada Allah telah menerima amal-amal ibadah kita, dan kita pun mengharapkan pertolongan dari Allah untuk senantiasa bisa tetap istiqomah menjalankan perintah-perintahnya, baik berupa puasa, saum, atau juga sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat tarawih, walaupun kita kerjakan di rumah. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya orang yang ikhlas adalah orang yang paling berbahagia, atau kebahagiaan orang yang ikhlas. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang bahwasanya orang yang riya, orang yang tidak ikhlas adalah orang yang paling menderita, atau penderitaan orang yang riya. Iya, kata menderita adalah kata yang benar-benar tepat untuk disandingkan kepada orang-orang yang riya. Bagaimana tidak? Orang yang riya akan mendapatkan dua penderitaan. Dia akan menderita di dunia, yaitu sebelum dia beramal soleh, dan juga tatkala dia sedang melakukan amal soleh, dan juga setelah melakukan amal soleh. Dia akan selalu menderita. Kenapa demikian? Karena orang yang riya, orang yang ingin pamer amalnya, sebelum dia beramal soleh, dia akan disibukkan berpikir bagaimana caranya supaya amal soleh tersebut benar-benar terlihat sempurna oleh manusia. Dia kemas sedemikian rupa. Seorang dai misalnya, yang riya, yang harusnya dia berdakwah hanya berharap pahala dari Allah, tapi terkadang seorang dai melakukan atau memberikan ceramah, memberikan siraman-siraman rohani, memberikan nasihat di khalayak umum, tujuannya adalah ingin mencari jamaah, ingin mencari pengikut, supaya dia disebut sebagai orang-orang yang alim, orang yang pintar, yang banyak menghafal hadis, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Sebelum dia melakukan ceramah tersebut, dia berpikir bagaimana caranya untuk supaya para mad'unya, para jamaahnya untuk suka dengan ceramah dia. Dia lupa bahwa tujuan utamanya adalah untuk mencari pahala dari Allah. Dan juga orang yang bersedekah, yang berinfak. Sebelum dia berinfak, dia berusaha mencari orang, di mana di sana banyak kerumunan orang, supaya orang mengetahui bahwasanya dia adalah orang yang dermawan. Dan tatkala dia berinfak pun, dia mencari situasi atau waktu-waktu supaya benar-benar tatkala dia berinfak, orang-orang pandangan mereka tertuju kepada dia. Seperti halnya sering kita saksikan di antara sebagian orang yang memberikan sumbangan kepada orang-orang yang membutuhkan, harus ditambahi dengan embel-embel. Di sana ada, dia pasanglah foto atau poster dia, atau poster kelompok, atau poster partai, mungkin bisa kita katakan seperti itu, karena sering kita menjumpai orang-orang memanfaatkan momen-momen, mungkin tatkala dia ingin menjadi calon bupati mungkin, atau sebagai caleg, biasanya seperti yang kita sering jumpai, mereka memasang foto caleg tersebut di sesuatu yang akan dia infakkan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu menderita. Kemudian setelah beramal pun, subhanallah, dia selalu menderita. Setelah beramal pun tetap menderita. Kenapa? Jika dia melakukan amal tersebut, sedekah misalnya, dan orang yang diberikan bantuan memberikan sikap atau bersikap tidak seperti yang dia inginkan, yaitu kurang dalam mengucapkan terima kasih mungkin, jadi dia akan tersinggung, dia akan marah, karena yang dia inginkan belum tercapai. Subhanallah, inilah orang yang selalu riya atau memamerkan amalnya, yang dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu menderita baik di dunia, lebih parahnya lagi, saudara-saudariku, orang yang riya akan lebih menderita tatkala dia di akhirat. Kenapa demikian? Pertama, nanti orang yang riya, yang memperlihatkan kesolehan di hadapan umum, namun tatkala sendirian dia melewati semua batas-batas Allah, dia bermaksiat, kelak
Allah akan tampakkan aibnya di hadapan khalayak umum. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man sama Allahu bih, man yurai Allah bih. Barang siapa yang memperdengarkan, menyebut-nyebut tentang amal soleh dia dan memperlihatkan, mempertontonkan tentang amal soleh dia, maka Allah akan perdengarkan, Allah tampakkan aib dia. Hadis ini bahwasanya disyarah, salah satu syarah oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bisyarah Sahih Bukhari. Dalam Fathul Bari yang merupakan syarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan kelak orang yang riya tersebut akan Allah tampakkan pahala yang begitu banyak di hadapan dia. Namun tiba-tiba pahala itu seketika menjadi hilang. Inilah balasan bagi orang-orang yang riya, dan Allah akan tampakkan aibnya di hadapan manusia. Kemudian kelak nanti orang yang riya akan Allah perintahkan, Allah suruh untuk mencari pahala, mencari ganjaran dari orang-orang di dunia yang tatkala itu dia tampakkan amal-amalnya. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan kepada kalian, yaitu kepada para sahabat, adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul asghar. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Qal ar-riya. Rasulullah mengatakan syirik kecil itu adalah riya. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, dan Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya tersebut di hari kiamat nanti, saat Allah memberikan balasan, izhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian memamerkan amal kalian tatkala di dunia. Fanzuru, maka lihatlah, perhatikanlah, kata Allah, hal tajiduna indahum jazaan. Apakah kalian mendapatkan di sisi mereka itu balasan? Maksudnya adalah Allah akan menyuruh mereka untuk mendapatkan apa yang dulu mereka cari tatkala di dunia. Dan Allah mengatakan, bertanya sebagai bentuk penghinaan kepada mereka, apakah kalian dapat apa yang kalian inginkan? Maka ini merupakan penderitaan bagi orang yang riya tatkala di dunia. Dan kemarin kita telah sampaikan juga hadis tentang 3 golongan orang yang pertama kali akan diazab di hari kiamat, yaitu 3 golongan tersebut adalah orang-orang yang gemar beramal soleh. Salah satunya adalah mereka yang gemar berinfak di jalan Allah, kemudian orang yang gugur di medan jihad, kemudian orang yang menghabiskan usianya untuk berdakwah, namun ternyata di hati mereka ada niat yang tidak ikhlas, dan Allah mengetahui niat mereka tersebut, dan merekalah yang pertama kali Allah ceburkan ke dalam neraka. Untuk itu saudara-saudariku, sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang telah Allah karuniai keikhlasan, dan sungguh sangat menyedihkan bagi orang-orang yang dihinggapi penyakit riya tersebut, dan kita berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita dari penyakit riya tersebut. Dan betapa banyak orang yang menjadikan ibadah yang disyariatkan sebagai alat untuk memburu ambisi dan tujuan-tujuannya. Terkadang orang melakukan ibadah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, dan ini adalah termasuk dari bagian riya. Mahmud Al-Warraq berkata, azharu linnasi dinan wa ala dinari daru wa lahu somu wa sallu wa lahu hajju wa zaru. Lau bada fawqat turaya walahum rishun lataru. Mereka menampakkan agama kepada manusia, menampakkan kesolehan kepada manusia, padahal mereka menginginkan dinar, yaitu mereka menginginkan harta. Karenanya lah mereka berpuasa dan sholat, dan karenanya pula mereka naik haji dan berziarah ke tanah suci. Kalau saja ia tampak di bawah bintang gejora dan mereka memiliki sayap, niscaya mereka akan terbang untuk mendapatkannya. Syair ini menunjukkan bahwasanya riya adalah merupakan syahwat, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan riya merupakan syahwah khafiyah, yaitu syahwat yang tersembunyi, dan orang yang dihinggapi oleh penyakit riya tersebut jarang merasakan kepuasan. Dia akan selalu mencari terus kenikmatan dunia yang semestinya ibadah itu dilakukan hanya untuk mendapatkan tersebut. Lalu bagaimana seseorang bisa diketahui dia yang adalah hamba yang ikhlas?
Kemudian kita katakan bahwasanya yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang tersebut. Namun Imam Al-Hasan Al-Basri pernah ditanya, beliau adalah seorang yang soleh. Beliau pernah ditanya, kaifa tu'raful mukhlis? Bagaimana seseorang itu akan diketahui bahwa dia adalah di antara hamba yang ikhlas? Qala, lalu Imam Al-Hasan Basri mengatakan, al-mukhlisu, orang yang ikhlas adalah alladzi yaktumu hasanatih kama yaktumu sayyiatih. Orang yang ikhlas adalah yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukan dia. Yaitu diantaranya maksud beliau adalah untuk selalu berusaha menyembunyikan amal soleh sebisa mungkin, karena itu akan mengantarkan keikhlasan. Dan jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang banyak beramal soleh, namun tatkala di akhirat ternyata Allah tampakkan amal soleh tersebut sebagai debu yang berterbangan. Demikian, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kesalahan dan kekurangan adalah milik kami pribadi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.